Halo sahabat Jiru Sinema dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan Jiru Sinema, channelnya alur cerita dan kisah nyata. Sahabat Jiru Sinema, pada kali ini Jiru Sinema hadir dalam kisah perjuangan Rama Wijaya merebut kembali Dewi Sinta dari tangan Rahwana Raja Alengka Dirja. Seperti apa kisahnya? Yuk kita ikuti ceritanya. Cikidio. Kerajaan Pancawati berhasil diresmikan oleh Rama Wijaya dan para pasukan kera. Setelah itu, Rama Wijaya dinobatkan menjadi Raja Pancawati dengan gelar Prabu Rama Wijaya. Pada suatu hari, Prabu Rama Wijaya mengadakan pasewakan agung yang dihadiri oleh para punggawa dari Pancawati, seperti Lasmana, Narpati Sugriwa, Anoman, Anggada, Anila, dan yang lain-lainnya. Pada kesempatan itu, Prabu Rama Wijaya memberikan perintah atau memberikan kesempatan kepada punggawanya siapa yang akan atau siapa yang berani menjadi duta Rama Wijaya ke Alengka Dirja. Duta ini ditugaskan untuk menemui Dewi Sinta di Alengka Dirja. Namun setelah sekian lamanya tidak ada yang berani mengajukan diri. Akhirnya Anoman yang mengajukan diri bahwa ia bersedia menjadi utusan ke Alengka. Ia bersedia diberangkatkan ke Alengka dan memberi kesempatan waktu 10 hari. Namun tidak disangka tiba-tiba Anggada juga menawarkan diri dan memberikan jangka waktu 7 hari. Mendengar hal itu terjadi perselisihan. Kemudian Anoman menawarkan sanggup dalam waktu 1 hari. Setelah terjadi perselisihan yang sangat seru, akhirnya Prabu Rama Wijaya memutuskan bahwa ia akan menugaskan Anoman. Ia memilih Anoman yang akan diberangkatkan ke Alengka Dirja. Sang Prabu Rama Wijaya memanggil Anoman agar menghadap. Ia memberikan sebuah cincin. Cincin itu diberikan kepada Anoman. Sesampainya di Alengka Dirja nanti, apabila sudah bertemu dengan Dewi Sinta, ia meminta kepada Anoman agar memberikan cincin itu dan memakainya di jari manisnya. Apakah cincin itu masih muat di jari manis Dewi Sinta ataupun tidak, Anoman harus mengetahuinya. Kemudian setelah itu, Anoman undur diri dan berangkat ke Alengka Dirja. Tentunya setelah memohon doa restu dari Prabu Rama Wijaya, Lesmana, dan pamannya Narpati Sugriwa. Dalam perjalanan menuju Alengka, Anoman bertemu dengan Sayem Praba. Ia dikasih buah-buahan yang sangat banyak, namun ternyata buah-buahan itu beracun. Buah-buahan itu meracuni Anoman hingga tanpa disadari mata Anoman menjadi buta. Namun beruntung karena Anoman dibantu ditolong oleh Sempati. Dan Anoman bertemu Begawan Menaka di perjalanan yang mengantarnya sampai ke Alengka Dirja. Dalam versi lain, Anoman berangkat ke puncak gunung yang paling tinggi. Setelah sampai di puncak gunung, ia membesarkan tubuhnya sebesar-besarnya. Kemudian setelah itu ia melompat di Samudra Hindi sampai ke seberang lautan, tepatnya sampai ke daratan Alengka Dirja. Sesampainya di Alengka Dirja, sesampainya di istana Alengka Dirja, ia mengecilkan tubuhnya. Ia berubah wujud menjadi monyet kecil yang lucu. Oke, kita tinggalkan dulu perjalanan Anoman. Kita lihat dulu Dewi Sinta di istana atau di Taman Arga Seka di Alengka Dirja. Bertahun-tahun lamanya Dewi Sinta dikurung atau ditempatkan di Taman Arga Seka di Alengka Dirja. Segala kebutuhan, segala keinginan yang ia inginkan pasti terpenuhi, tersediakan, karena Rahwana selalu memenuhi apapun keinginan dari Dewi Sinta. Di Taman Arga Seka, Dewi Sinta ditemani oleh Trijatra, putri dari Wibisana. Wibisana ini adalah adik kandung Rahwana Raja yang memiliki sifat dan kepribadian yang baik. Sifat dan kepribadiannya itu rupanya menurun kepada putrinya Trijatra. Trijatra sebenarnya mengemban tugas dari pamannya, dari Rahwana, agar membujuk Dewi Sinta
setiap hari menghasut, membujuk agar mau menerima cinta dari Rahwana. Namun yang terjadi sebaliknya, Trijatra justru mendukung Dewi Sinta, mendukung apa yang diingini Dewi Sinta, yaitu ingin kembali kepada suaminya Rama Wijaya. Ia berkeyakinan bahwa suatu saat nanti suaminya pasti akan datang untuk menjemputnya. Rahwana juga tidak mau menyerah. Setiap hari ia selalu datang ke Taman Argaseka menemui Dewi Sinta, bukan untuk menjamahnya, bukan untuk memaksanya, tapi datang untuk menghibur. Setiap hari dia menghibur, memberikan syair-syair yang indah, melantunkan syair-syair cinta yang begitu indah untuk merobek pertahanan dari Dewi Sinta. Namun ternyata pertahanan Dewi Sinta juga sangat kokoh, sehingga sangat sulit bagi Rahwana untuk meluluhkan perasaannya yang digempur setiap hari. Berbagai macam cara Rahwana lakukan. Ia menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan Dewi Sinta. Berbagai macam cara dilakukan. Bahkan mungkin ia sudah tidak sabar karena bertahun-tahun lamanya mengurung Dewi Sinta di Argaseka. Namun Wibisana selalu membujuknya, selalu menasihatinya, selalu menyabarkannya. Mendapatkan cinta yang sejati dari Dewi Sinta harus pelan-pelan. Tidak boleh gerusa-gerusu, tidak boleh main paksa. Wibisana juga berkali-kali meminta kepada Rahwana agar mengembalikan Dewi Sinta kepada Rama Wijaya. Namun Rahwana tetap menolak, selalu menolak. Bagaimanapun caranya ia harus mendapatkan Dewi Sinta, walaupun membutuhkan perjuangan yang sangat panjang dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Ia tidak akan menyerah. Setiap hari ia akan mengukir keindahan bersama Dewi Sinta. Setiap hari ia akan melantunkan syair-syair merdu untuk meluluhkan Dewi Sinta. Walaupun yang terjadi, Dewi Sinta tetap kokoh pada pendiriannya. Bahkan Rahwana Raja menghalalkan segala cara dengan mengorbankan dua putranya yang kembar, yang kebetulan wajahnya mirip dengan Rama dan Lesmana, yaitu Sondara dan Sondari. Dipenggal kepalanya, kemudian kepalanya ditunjukkan kepada Dewi Sinta bahwa Rama dan Lesmana sudah gugur. Namun rupanya usaha itu juga sia-sia karena Dewi Sinta sama sekali tidak percaya. Tidak percaya jika suaminya gugur begitu saja. Ia yakin dan percaya bahwa suaminya adalah lelaki yang sangat sakti mandraguna, kesatria yang tidak mudah dikalahkan. Hal itulah yang membuat Rahwana menjadi sangat murka. Namun ia memendam perasaannya itu. Bagaimanapun caranya ia harus benar-benar menyingkirkan Rama Wijaya dari muka bumi ini agar dia bisa memiliki Dewi Sinta seutuhnya. Dewi Sinta menjadi gembira sekali, menjadi sangat bahagia, menjadi senang karena ia melihat Dayang yang masuk menemuinya dengan membawa seekor monyet kecil yang lucu. Kemudian Dewi Sinta meminta pada Dayang itu agar menempatkan monyet itu di Taman Argaseka. Kemudian Dayang itu menurutinya. Monyet itu diturunkan di Taman Argaseka. Namun keanehan terjadi karena tiba-tiba monyet kecil atau kera kecil itu berubah wujud ketika berhadapan dengan Dewi Sinta, berubah wujud menjadi kera putih, menjadi sosok kera yang tampan. Dewi Sinta maupun Trijatra menjadi sangat terkejut dan kaget. Ia tidak menyangka ada makhluk aneh yang masuk bertemu dengannya. Kemudian Anoman memberikan sembah kepada Dewi Sinta. Ia mengaturkan sembah. Dewi Sinta menjadi sangat kaget karena ternyata kera putih itu bisa toto jalmo, bisa berbicara. Ketika Dewi Sinta menanyakan siapa dirinya dan dari mana asal-usulnya, ia mengaku dengan jujur bahwa ia adalah Anoman, utusan dari Prabu Rama Wijaya. Ia juga menceritakan kepada Dewi Sinta bahwa Prabu Rama Wijaya baru saja berhasil membangun istana Pancawati di seberang lautan. Dewi Sinta merasa bahagia sekali. Ia merasa senang karena pada kenyataannya suaminya memperjuangkannya. Tentunya pembangunan istana ini bertujuan untuk menyerang Alengkadirja hanya demi dirinya, hanya untuk mengambilnya. Setelah berbincang-bincang, akhirnya Anoman menyerahkan cincin yang diberi oleh Rama Wijaya agar disampaikan kepada Dewi Sinta. Dewi Sinta menjadi terkejut, apa maksud dari
semua ini. Anoman berkata bahwa Dewi Sinta harus memakai cincin itu di jari manisnya. Apakah masih muat? Nah, dari situlah Dewi Sinta menjadi terkejut. Ia menyadari bahwa mungkin Prabu Ramawijaya atau suaminya tidak percaya padanya atau meragukan kesetiaannya. Namun Dewi Sinta memendam perasaan itu. Kemudian ia mengenakan cincin itu di jari manisnya, selop, dan ternyata masih muat. Dia tunjukkan kepada Hanoman bahwa Dewi Sinta masih belum berkurang sedikit pun. Ia tidak bertambah gemuk dan ia juga tidak bertambah kurus. Cincin itu masih pas di jari manisnya. Kemudian Anoman merasa bahagia sekali. Dewi Sinta mengambil tusuk konde dan diserahkannya kepada Anoman agar diberikan kepada suaminya, kepada Prabu Ramawijaya, sebagai tanda atau sebagai bukti bahwa Dewi Sinta masih sangat menyayanginya, masih setia. Tusuk konde itu diberikannya dengan tujuan bahwa di Alengkadirja Dewi Sinta sangat mengharapkan kehadirannya untuk menjemputnya. Kemudian setelah itu Anoman diusir oleh Trijatra agar segera pergi meninggalkan istana Argaseka, karena Alengkadirja dijaga ketat oleh para raksasa, para prajurit-prajurit dan para pengawal yang sangat sakti mandraguna, yang sangat jahat. Apalagi masuk ke taman Argaseka mengganggu Dewi Sinta. Namun Anoman hanya santai saja, ia tidak merasa takut sama sekali. Kebalikannya Trijatra yang merasa sangat ketakutan. Ia berharap agar Anoman segera pergi meninggalkan tempat itu. Akhirnya Anoman pergi keluar meninggalkan taman Argaseka. Disitulah Dewi Sinta berkata kepada Trijatra bahwa suaminya akan datang menjemputnya. Ia berjanji kepada Trijatra apabila nanti bertemu ia akan memperkenalkannya dengan adik iparnya, yaitu Lesmana. Lesmana yang memiliki wajah yang sangat tampan dan juga memiliki kesaktian yang luar biasa. Trijatra menjadi terkesima. Ia merasa senang sekali dan berharap apa yang diceritakan oleh Dewi Sinta akan menjadi kenyataan. Ia akan bertemu dengan kesatria dari Ayodhya atau yang sekarang menjadi Pancawati, kerajaan baru di seberang lautan. Apa yang terjadi dengan Anoman? Anoman sengaja berjalan-jalan di kota Raja Alengkadirja. Ia punya maksud dan tujuan ingin melihat-lihat seluk-beluk wilayah Alengkadirja atau istana Alengkadirja, mengukur seberapa besar kekuatan Alengkadirja. Namun sial baginya karena tiba-tiba Indrajit mengetahui bahwa Anoman adalah mata-mata, yang pada akhirnya Anoman ditangkap dan dilaporkan kepada Rahwana Raja, dihadapkan kepada Raja Alengkadirja. Disitulah terjadi percekcokan antara Anoman dan Rahwana Raja. Anoman dengan terus terang di hadapan Rahwana Raja bahwa sebentar lagi Ramawijaya dan pasukannya akan segera sampai ke Alengkadirja dan akan menggempur Alengkadirja. Hal itu membuat Rahwana Raja menjadi sangat marah. Kemudian Rahwana Raja memerintahkan kepada Indrajit dan Patih Prahasta agar mengikat Anoman dan membakarnya di alun-alun Alengkadirja. Indrajit dan pasukan segera menuruti perintah melaksanakan tugas dari Rahwana Raja, menyeret Anoman keluar dari istana atau dari aula Alengkadirja. Hal itu membuat Wibisana menjadi geram. Ia segera menyadarkan kakaknya agar tindakannya tidak melampaui batas. Anoman dibebaskan, Dewi Sinta juga dibebaskan, maka akan terjadi perdamaian antara Alengkadirja dan Pancawati. Rupanya nasihat dari Wibisana membuat Rahwana menjadi tersinggung. Dengan terang-terangan Rahwana mengusir Wibisana keluar dari Alengkadirja dan mengancam akan membunuhnya. Pada akhirnya Wibisana pergi dari Alengkadirja, meninggalkan istana Alengkadirja. Dalam versi lain, Rahwana membunuh adiknya Wibisana, kemudian membuang sejauh-jauhnya. Jasadnya dibuang sejauh-jauhnya. Di alun-alun Alengkadirja, Anoman diikat, kemudian ditumpuki kayu-kayu bakar yang sangat banyak, kayu-kayu bakar yang menggunung. Disulutlah api dalam kayu itu hingga kayu terbakar. Anoman berada di dalam tumpukan kayu itu
Setiap orang Alengkadirja pasti akan menyangka bahwa Anoman pasti akan mati terbakar, hangus terbakar. Namun apa yang terjadi? Api semakin membesar, semakin membesar, semakin membesar. Ternyata tubuh Anoman juga semakin membesar. Anoman terbang ke angkasa. Dengan lincahnya ia melompat-lompat dari rumah ke rumah dan sambil melempari kayu-kayu yang berapi, hingga pada akhirnya rumah-rumah terbakar, istana Alengkadirja terbakar, geger di Alengkadirja. Inilah kadang yang sering kita kenal dengan cerita Anoman Obong. Anoman membakar Alengkadirja. Semua panik, rakyat Alengkadirja panik keluar rumah menyelamatkan diri. Istana Alengkadirja benar-benar menjadi lautan api. Semua kabur, semua berusaha menyelamatkan diri, berlarian membawa air untuk menyiram, tapi tetap tidak mampu karena api terlalu besar. Bahkan sampai ke pusat pemerintahan, sampai pusat istana Rahwana Raja juga terbakar. Para punggawa Alengkadirja mengejar Anoman, berusaha untuk menghentikan sepak terjang Anoman yang nyolowadi. Namun Anoman dengan lincahnya tetap berkiprah, tetap terus membakari istana Alengkadirja hingga benar-benar menjadi seperti lautan api. Kemudian Anoman melesat pergi meninggalkan Alengkadirja. Rahwana memohon kepada dewa di langit untuk mendatangkan hujan. Disitulah hujan dari langit yang bisa meredakan api yang menyala-nyala, yang bisa memadamkan api air hujan dari langit. Dengan kemarahan yang penuh amarah, Rahwana Raja mengutuk Anoman bahwa ia akan membuat perhitungan dengan Anoman dan Ramawijaya. Oke, kita tinggalkan Alengkadirja, kita tinggalkan Rahwana Raja dengan kebakarannya ya, dengan kemarahannya karena sudah istana Alengkadirja dibakar oleh Anoman. Kita kembali ke Pancawati. Anoman kembali dari Alengkadirja, kemudian menghadap Ramawijaya. Ia melaporkan hasil tugasnya ke Alengkadirja bahwa ia sudah bertemu dengan Dewi Sinta dan sudah berhasil menyerahkan cincin. Dan cincin itu ternyata masih pas di jari manis Dewi Sinta. Dewi Sinta tidak berubah menjadi gemuk dan juga tidak berubah menjadi kurus. Jari manis itu masih pas dimuati cincin dari Ramawijaya. Sang Prabu Ramawijaya merasa bahagia sekali karena pada kenyataannya istrinya masih setia menunggu kedatangannya. Walaupun di Alengkadirja pasti disuguhi dengan kenikmatan kemewahan duniawi, karena Alengkadirja merupakan kerajaan yang sangat kaya raya. Kemudian Anoman menyerahkan tusuk konde yang dititipkan oleh Anoman. Ramawijaya mempertanyakan apa maksud atau apa tujuan Dewi Sinta memberikan tusuk konde itu. Kemudian Anoman menjelaskan bahwa tusuk konde itu bertujuan atau mempunyai arti bahwa di sana Dewi Sinta masih setia menunggu kedatangannya dan sangat berharap Ramawijaya datang ke sana untuk menjemputnya. Setelah memahami makna dari tusuk konde itu, Ramawijaya, sang Prabu Ramawijaya menjadi terbakar amarahnya, menjadi terbakar emosinya. Ia kemudian demi harga dirinya, bagaimanapun caranya, ia harus berhasil sampai ke Alengkadirja, harus benar-benar bisa merebut kembali Dewi Sinta dan menumpas angkara murka dari Rahwana Raja. Dalam Paseban Agung itu tiba-tiba masuk seorang asing yang tidak dikenal, yang kemudian ditangkap oleh Sugriwa dan dibawa masuk di hadapan kepada Ramawijaya. Dalam pertemuan itu laki-laki itu mengaku bahwa ia bernama Wibisana, Gunawan Wibisana, putra dari Resi Wisrawa di Alengkadirja yang merupakan adik kandung dari Rahwana Raja. Mendengar hal itu Sugriwa menjadi murka. Ia kemudian marah, mengharap kepada Prabu Ramawijaya agar jangan menerima kedatangannya, karena kedatangan Wibisana sangat dicurigai, pasti menjadi mata-mata. Setelah Anoman berhasil menjadi mata-mata dari Pancawati, pasti Rahwana juga mengirim mata-mata. Namun sang Prabu Ramawijaya menangkap adanya niat baik dari Wibisana. Ditambah lagi dengan Anoman yang menjelaskan bahwa sempat bertemu dengan Wibisana di istana Alengkadirja, dan Wibisana berbeda dengan Rahwana karena Wibisana sempat menolongnya, sempat membantunya atau sempat membelanya ketika tertangkap
di Istana Alengkadirja. Nah, Prabu Ramawijaya tidak serta-merta atau tidak begitu saja menerima Wibisana. Ia menguji ketulusan dari Wibisana. Bila memang ia tulus benar-benar ingin mengabdi padanya, ia meminta kepada Wibisana agar membangun sebuah jembatan dari daratan Merawan sampai ke daratan Alengkadirja. Wibisana menyanggupi. Ia pergi ke pinggir lautan. Ia meninggalkan pasukan, pergi ke pinggir, ke tepian, ke pantai, di mana di situ ombak sangat deras. Ia mengheningkan cipta, memohon kepada Dewata yang agung, memohon bantuan agar diturunkan atau dibangunkan sebuah jembatan dari daratan Merawan sampai ke daratan Alengkadirja, yaitu menyeberangi Samudra Hindi yang sangat deras gelombangnya, ombaknya. Tiba-tiba angin mendung menjadi satu. Seiring dengan itu terdengar suara benturan-benturan yang sangat keras. Ternyata di Samudra Hindi seperti hujan batu dari langit. Yang batu-batu itu kemudian menumpuk menjadi daratan kecil, atau seperti bisa dibilang seperti jembatan, jalan tembus. Anoman datang ke tempat itu dan terkesima. Ia meminta mohon izin kepada Wibisana untuk menguji kekuatan dari jembatan itu, dari batu-batu yang menumpuk di laut itu. Kemudian ia mencoba menginjaknya, dan karena jalan itu akan dilewati oleh beban-beban yang sangat berat, tentunya nanti pasukan Ramawijaya juga akan membawa barang-barang yang sangat berat, ditakutkan nanti akan longsor, sehingga pasukan-pasukan dari Pancawati pasti akan mati di lautan. Ia mencoba menjatuhkan ajian yang sangat satunya, yaitu ajian Maundri. Anoman memiliki ajian Maundri. Ternyata batu itu juga tidak sanggup menerima kekuatan dari ajian Maundri, sehingga ketika dijatuhi ajian Maundri, batu itu jebol. Kemudian air lautnya juga menyatu kembali. Hal itu diketahui oleh Ramawijaya. Kemudian Ramawijaya menyesalkan tindakan Anoman. Setelah itu Ramawijaya memohon kepada Sang Yang Agung, yang kemudian datanglah ke tempat itu Dewa Lautan, yaitu Batara Baruna. Terjadi komunikasi antara Batara Baruna dan Prabu Ramawijaya membicarakan tentang pembangunan jembatan menuju ke seberang. Namun Batara Baruna juga tidak bisa membantu apa-apa. Ia hanya akan berjanji akan mengendalikan lautan agar tetap tenang. Kemudian setelah itu Ramawijaya membawa rakyatnya, seluruh rakyatnya, untuk membuat jembatan dari daratan Merawan sampai ke seberang lautan. Hal itu tentu membutuhkan perjuangan yang sangat panjang, perjuangan yang sangat melelahkan. Namun Prabu Ramawijaya dan pasukan dan rakyatnya sama sekali tidak mengeluh. Mereka bergotong royong membangun jembatan, tentunya dibantu dengan kekuatan yang sangat sakti seperti Anoman, Wibisana, Sugriwa, Anggada, dan yang lainnya. Seperti Anoman mungkin bisa memindahkan gunung dari satu tempat ke tempat yang lain. Disitulah maka sehingga pekerjaan menjadi semakin ringan, menjadi semakin mudah. Hal itu diketahui oleh Rawana Raja. Ia menjadi murka dan sangat marah, menjadi gelisah. Kemudian ia juga mengirim pasukannya untuk mengacau di proyek pembangunan Ramawijaya, mengirim pasukan, mengirim mata-mata untuk merusak pertahanan Ramawijaya agar pembangunan tidak bisa berhasil. Namun Anoman dengan cekatan pasti tanggap, setiap ada permasalahan pasti tanggap, sehingga siapapun yang berusaha merusak konsentrasi pasukan Ramawijaya pasti bisa dihancurkan oleh Anoman. Sehingga pada akhirnya jembatan pun jadi setelah melewati perjalanan atau perjuangan yang sangat sulit karena berbagai macam rintangan dan halangan dialaminya ya, termasuk mungkin penguasa-penguasa laut yang merasa terganggu, kemudian berusaha menghalangi, dan itu tentu memakan waktu yang sangat lama untuk meredakannya. Dan juga mungkin kekacauan-kekacauan yang dibikin oleh anak buah Rahwana yang dikirim atau diutus ke tempat pembangunan.
Kemudian ahli strategi diserahkan kepada Wibisana karena ia yang memahami atau yang lebih mengerti tentang seluk-beluk istana Alengkadirja. Prabu Ramajaya sengaja memakai Wibisana. Disitulah nanti Wibisana akan berhadapan dengan rakyatnya sendiri, akan berhadapan dengan saudara-saudaranya sendiri. Hingga pada saatnya jembatan sampai di seberang lautan. Setelah itu Anoman, Ramawijaya dan para punggawa-punggawa mempersiapkan kekuatan, mempersiapkan pasukan yang memang sudah terlatih, yang memang sudah dipersiapkan, dan membawanya ke seberang lautan. Kali ini Ramawijaya berangkat ke Alengkadirja dengan tujuan ingin mengambil Dewi Sinta, yang tentu pasti akan terjadi perpecahan, terjadi peperangan yang sangat seru, karena Rahwana pasti tidak akan menyerahkan begitu saja. Ternyata benar, sesampainya di perbatasan atau sesampainya di tepian Alengkadirja, tepian Laut Hindi, mereka sudah diserang oleh pasukan-pasukan dari Alengkadirja. Sudah terjadi peperangan yang sangat seru. Kesatria-kesatria tangguh dari Alengkadirja diturunkan. Rahwana memohon kepada Kumbakarna, adiknya yang berwujud raksasa yang sangat besar, sebenarnya memiliki sifat yang baik seperti Wibisana. Namun Rahwana memaksa kepada adiknya agar berangkat perang membasmi perlawanan dari Ramawijaya. Kumbakarna sebenarnya enggan, namun Rahwana mengungkit jasa-jasa Alengkadirja terhadap dirinya, termasuk makanan-makanan yang sudah dimakan oleh Kumbakarna adalah hasil dari Alengkadirja, juga kekayaan-kekayaan yang dimilikinya. Hal itu membuat Kumbakarna menjadi tersinggung. Bagaimana ia akan memuntahkan makanan-makanan yang sudah dimakannya, yang sudah menjadi kotoran. Dan salah satunya jalan adalah dengan berbakti kepada Alengkadirja, yaitu berperang di pihak Alengkadirja. Pada akhirnya Kumbakarna berangkat ke medan laga, bukan membela kakaknya, bukan membela kejahatan, tapi demi membela tanah airnya, membela negaranya dari serangan musuh. Kumbakarna berangkat ke medan laga. Sebelum perang terjadi, disitulah Wibisana memohon kepada Ramawijaya. Ia menghadap Prabu Ramawijaya bahwa sebelum perang ia ingin berjumpa dulu dengan saudaranya. Kemudian Prabu Ramawijaya memberikan kesempatan kepada Wibisana untuk bertemu dengan saudaranya. Di saat itulah Wibisana menjumpai Kumbakarna. Disitulah Wibisana memohon ampun, meminta maaf kepada Kumbakarna karena terpaksa, Wibisana itu terpaksa menyeberang, membela pihak musuh, menjadi pengkhianat. Semua itu ia lakukan demi kebenaran, karena Ramawijaya adalah tangan kebenaran. Ia berusaha mengambil hak miliknya. Ia memperjuangkan yang seharusnya menjadi miliknya. Seandainya dalam peperangan ini ia mati, ia rela, ia ikhlas mati sebagai seorang pengkhianat. Kumbakarna memeluk adiknya. Bagaimanapun juga mereka sepaham, namun berbeda jalan. Kemudian Kumbakarna juga berkata bahwa ia berperang bukan membela Angkara Murka, bukan membela kakaknya, tapi membela tanah airnya, membela negaranya. Apabila dalam peperangan ini ia mati, maka ia akan dengan senang hati menerimanya. Setelah itu Wibisana dengan sedih undur diri dari hadapan kakaknya. Yang kemudian setelah itu terjadilah perang yang sangat besar antara pasukan Pancawati dan Alengkadirja. Perang besar tidak bisa dihindari. Banyak korban berjatuhan dari pihak Alengkadirja maupun dari pihak Pancawati. Anoman dengan gesit menjadi senopati perang melawan para raksasa-raksasa Alengkadirja. Pada saat itu, pada saat yang terdesak, putra Subali yaitu Anggada, untuk menyelamatkan diri dari serangan raksasa, ia mencabut tugu batu yang berada di perbatasan Alengkadirja. Ia angkat tugu batu itu, kemudian ia lemparkan ke raksasa hingga raksasa itu akhirnya tewas. Keanehan terjadi karena dari tugu batu itu ketika membentur musuh, tiba-tiba tugu batu itu berubah wujud menjadi manusia yang sangat cantik. Wanita yang sangat cantik itu kemudian berkata, "Terima kasih cucuku." Setelah itu ia terbang ke kahyangan. Ternyata ialah Dewi Windradi. Dalam kisah Cupu Malik Astagina, Dewi Windradi
dikutuk menjadi tugu batu oleh suaminya yaitu Resi Gotama. Dan ternyata lemparan Resi Gotama sampailah di Alengkadirja. Dan pada waktu itu Resi Gotama berkata, wujud Dewi Windradi akan berubah menjadi manusia kembali setelah badannya dipakai untuk membasmi angkara murka oleh keturunannya. Dan ternyata Anggada mempergunakan tugu jelmaan neneknya. Anggada masih memiliki hubungan darah dengan Dewi Windradi karena Anggada adalah putra dari Subali, cucu dari Dewi Windradi. Berakhirlah penderitaan Dewi Windradi menjadi tugu batu selama belasan tahun. Akhirnya dia berubah wujud kembali menjadi bidadari dan kembali ke kahyangan. Perang besar terjadi. Pasukan Pancawati berhasil merangsek masuk ke Alengkadirja. Banyak ksatria-ksatria Alengkadirja yang gugur. Patih Prahasta, Indrajit, dan yang lainnya gugur. Tinggallah Rahwana. Rahwana masuk menemui Dewi Sinta di Taman Argaseka. Untuk terakhir kalinya ia meminta kepada Dewi Sinta agar menerima cintanya. Dewi Sinta tetap menolak. Sampai kapan Rahwana akan memperjuangkan cintanya? Rahwana berkata bahwa ia akan memperjuangkan cintanya terhadap Dewi Sinta sampai tetes darah penghabisan. Ia menyadari bahwa ia sudah tidak memiliki kekuatan. Kekuatannya sekarang hanyalah dirinya, dan Dewi Sinta adalah pusat kekuatannya. Bila memang Dewi Sinta tidak mau menerima cintanya sampai mati, maka ia akan relakan tubuhnya mati. Ia akan relakan dirinya mati di tangan Rama Wijaya yang mencintainya. Ia sudah tidak punya pasukan lagi. Para kesatria-kesatria Alengkadirja sudah gugur, tinggal dia sendiri. Namun Dewi Sinta tetap tidak bergeming. Ia tetap tidak akan menerima cinta dari Rahwana. Ia tetap menanti kedatangan Rama Wijaya menjemputnya. Sang Rahwana dengan tekad yang bulat maju ke Palagan bahwa ia akan mati. Ia akan mati demi cintanya terhadap Sinta. Hadapan dengan para prajurit Pancawati dan membabat prajurit Pancawati hingga bertemu dengan Rama Wijaya. Terjadi pertempuran yang sangat seru antara Rama Wijaya dan Rahwana. Anoman yang menjadi lawan dari Rahwana Raja. Tubuh Rahwana Raja dibawa ke suatu tempat dan kemudian dihimpit oleh dua gunung. Dia bisa mati karena dia memiliki ajian Pancasona, mewarisi ilmu Pancasona dari Subali. Maka oleh Anoman, tubuh Rahwana dihimpit oleh gunung kembar. Yang konon katanya gunung kembar itu adalah jelmaan dari Sondara dan Sondari, putra kembar Rahwana Raja, yang memang sengaja balas dendam atas perbuatan ayahnya yang mengorbankan dirinya hanya demi mendapatkan cinta dari Dewi Sinta. Setelah Rahwana Raja dinyatakan gugur, Alengkadirja benar-benar sudah kalah, hancur berantakan. Kemudian Sang Rama Wijaya masuk menemui Dewi Sinta di Argaseka. Namun apa yang terjadi? Rindu, mungkin menahan rindu selama belasan tahun. Bagaimana rasanya? Namun Rama Wijaya tidak serta-merta menerima Dewi Sinta kembali. Dewi Sinta menjadi ragu. Apa maksud dari Rama ini? Rama Wijaya menyerang Alengkadirja karena demi harga dirinya. Sementara Dewi Sinta sekian lamanya berada di Alengkadirja, sekian lamanya dimanjakan di istana Alengkadirja. Apakah Dewi Sinta masih suci? Masih tetap suci seperti dulu? Untuk mengetahui hal itu, Dewi Sinta, untuk menguji kesetiaan Dewi Sinta, maka Dewi Sinta harus berjalan di atas kobaran api untuk mengetes kesucian dari Dewi Sinta. Kemudian Dewi Sinta menerima tantangan dari Rama. Di atas kobaran api Dewi Sinta berjalan. Namun karena Dewi Sinta masih benar-benar suci, masih benar-benar tulus, belum pernah tersentuh sekalipun oleh Rahwana maupun yang lainnya di Alengkadirja. Dengan santai, dengan tenang, Dewi Sinta melangkah di atas bara api, di atas kobaran api. Semua rakyat Alengkadirja maupun Pancawati tercengang bahwa Dewi Sinta memang benar-benar setia, memang benar-benar suci, yang tidak pernah tersentuh oleh siapapun selain dari Rama Wijaya. Setelah lulus dari ujian itu, Rama Wijaya baru merasa lega bahwasanya ternyata istrinya Dewi Sinta masih suci, masih utuh,
tidak ternoda sedikit pun. Kemudian mereka menyambut Dewi Sinta sebagai ratu dari Pancawati, sebagai istri dari Sang Prabu Ramawijaya. Setelah berakhirnya perang, setelah kembalinya Dewi Sinta ke tangan Ramawijaya, kemudian kedua raja yaitu Ramawijaya dan Wibisana berunding untuk kembali membangun Alengkadirja yang hancur berantakan. Bahwasanya Wibisana adalah titisan dari raja-raja di Alengkadirja. Maka untuk selanjutnya tahta di Alengkadirja diserahkan kepada Raden Gunawan Wibisana. Sementara Prabu Ramawijaya dan pasukannya akan kembali ke Pancawati, membangun kembali istana Pancawati. Oke, sobat Jiru Sinema, sampai di sini dulu kisah perjalanan Rama dan Sinta. Sampai jumpa lagi di kisah selanjutnya. Salam Cikidiu.